Dasar pemalas. Teriak mertua suaranya mengguncang. Aku tetap menahan amarah, tersenyum dalam diam. Karena suatu hari nanti, bukti kerja kerasku akan mengubah segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela ruang tamu yang rapi, menyoroti lantai kayu yang bersih dan tanaman kecil di sudut ruangan. Tania sedang menata meja makan, memastikan setiap piring dan sendok berada pada tempatnya. Tangannya lincah menata mangkuk buah sambil sesekali memeriksa daftar belanja di ponselnya. Ia tersenyum tipis pada dirinya sendiri, merasa hari ini semua akan berjalan lancar. Namun, suara langkah berat dari arah tangga membuat senyumnya hilang. Ibu Yanti muncul dengan ekspresi tegang. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan seolah mencari sesuatu yang salah. Kenapa lantainya masih ada debu di pojokan ini? Suara Ibu Yanti meninggi, menandai awal pertengkaran. Tania, kau benar-benar pemalas. Sudah tinggal di rumah ini bertahun-tahun, tapi tetap saja pekerjaan rumah tidak selesai sempurna. Tania menelan ludah, merasakan panas di dada, tapi ia menarik napas dalam-dalam. Ibu, saya baru selesai mengepel seluruh lantai dan menata ruang makan. Pojokan itu tadi sudah saya bersihkan, tapi mungkin ada debu lagi karena angin dari jendela. Suaranya tenang, tapi tegas. Ibu Yanti mengangkat alis, menatap Tania dengan sinis. Angin dari jendela? Kau selalu punya alasan. Aku tidak mau dengar alasan. Aku ingin rumah ini selalu rapi dan sempurna, dan kau selalu membuat aku kesal. Tania menunduk sejenak, mengatur kata-kata agar tidak meledak. Ibu, saya berusaha semaksimal mungkin. Semua pekerjaan rumah dan kebutuhan rumah tangga saya tangani sendiri, termasuk belanja dan mengatur pengeluaran rumah. Ibu Yanti menepuk meja dengan tangan gemetar. Semua itu tidak ada artinya kalau kau tetap malas di mataku. Tidak ada yang benar-benar cukup denganmu, Tania. Tania merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap menahan emosinya. Ia menegakkan badan dan menatap mata Ibu Yanti. Ibu, saya tahu ibu kecewa, tapi tolong lihat juga usaha saya. Saya bekerja keras, mengatur rumah, dan memastikan keluarga kita tidak kekurangan apapun. Tidak adil kalau semua itu dianggap sia-sia. Ibu Yanti menyipitkan mata, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Usaha? Kau hanya menipu diri sendiri. Rumah ini bisa saja berantakan tanpa aku yang mengawasi. Kau sama sekali tidak tahu apa artinya bekerja keras. Tania menghela napas, lalu melangkah lebih dekat. Ibu, saya menghargai pengalaman ibu. Tapi saya juga punya cara sendiri dalam mengelola rumah. Saya bukan anak kecil lagi yang harus terus dikoreksi. Saya ingin kita bisa saling menghargai. Sementara itu, di belakang, suara jam dinding berdetak seolah menambah ketegangan. Ibu Yanti berhenti sejenak, menatap Tania dengan campuran amarah dan ketidakpercayaan. HMPH, kau masih berani bicara seperti itu? Menantuku, kau terlalu percaya diri. Kau tidak tahu bagaimana rasanya bekerja keras seperti aku. Tania menunduk sebentar, membiarkan kata-kata itu menempel tapi tidak menembus hatinya. Ia mengambil langkah ke dapur, lalu menyiapkan secangkir teh hangat, menunggu Ibu Yanti yang berdiri di ruang tamu. Ini untuk ibu, semoga bisa menenangkan. Aku ingin kita bisa bicara baik-baik, bukan saling menyalahkan. Ibu Yanti menatap teh di tangan Tania, wajahnya masih keras, tapi matanya sedikit melembut. Tidak ada kata yang keluar, hanya hening yang terasa panjang. Tania duduk di kursi sofa, merasakan tubuhnya tegang, namun ada ketenangan yang muncul dari kesabaran dan usahanya menjaga emosi. Ia menatap jendela ruang tamu, melihat cahaya pagi yang menembus tirai, dan membiarkan dirinya menarik napas perlahan. Dalam hati, Tania menenangkan dirinya, menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan emosi mengambil alih. Meski hari ini konflik muncul, ia tahu langkah berikutnya harus lebih bijak dan terencana. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya, antara lelah, frustrasi, dan sedikit lega karena ia berhasil menahan diri dari bertengkar habis-habisan. Ia menyadari, meski sulit, ini adalah awal dari perjuangan yang harus ditempuh untuk membuktikan dirinya dihargai.
Tania menatap Ibu Yanti, yang kini hanya berdiri diam dan tersenyum tipis. Ia tahu, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kata-kata pagi ini. Tapi setidaknya, ia berhasil menjaga martabatnya, dan itu memberinya kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Siang itu, aroma masakan dari dapur belum sempat memenuhi rumah ketika Ibu Yanti kembali masuk ke ruang tamu. Matanya masih menyipit dari rasa jengkel. Tania, yang sedang menyiapkan dokumen untuk pekerjaan freelance di meja makan, menatap Ibu Yanti dengan hati-hati. Ia tahu ketegangan pagi tadi belum benar-benar mereda. Kenapa tirai jendela ini masih berdebu? Kau benar-benar tidak belajar dari kesalahanmu, teriak Ibu Yanti. Tangannya menunjuk ke sisi jendela yang belum Tania sempat lap. Tania menutup laptop sejenak dan menatap mata Ibu Yanti. Ibu, saya sudah mengelap seluruh jendela kemarin malam. Debu itu mungkin muncul lagi karena angin dari luar. Saya akan lap ulang sekarang. Suaranya tenang, tapi nada tegas tetap terdengar. Angin dari luar? Tania, jangan gunakan alasan murahan itu untuk menutupi kemalasanmu. Aku lelah terus-menerus melihat rumah ini tidak sempurna karena kau. Ibu Yanti melangkah mendekat, wajahnya merah padam. Tania menarik napas panjang, menahan diri untuk tidak membalas dengan nada tinggi. Ibu, saya bekerja keras di rumah dan di pekerjaan saya sendiri. Saya belanja, masak, bersihkan rumah, dan masih menyelesaikan proyek saya. Semua ini saya lakukan tanpa mengeluh. Saya ingin ibu tahu bahwa usaha saya tidak sedikit. Ibu Yanti menepuk meja dengan keras, membuat Tania menunduk sebentar. Usaha? Hah? Kau pikir hanya karena bisa menata piring dan masak makanan, itu artinya kau bekerja keras? Aku hidup bertahun-tahun dengan pengalaman, dan kau tidak akan pernah mengerti apa artinya kerja keras sesungguhnya. Tania menatap mata Ibu Yanti, suaranya mantap meski hatinya berdebar. Ibu, saya mungkin tidak sama dengan pengalaman ibu, tapi saya juga punya cara sendiri untuk memastikan rumah ini berjalan baik. Saya tidak ingin kita terus bertengkar, tapi saya tidak bisa diam ketika semua usaha saya dianggap sia-sia. Ibu Yanti menepuk meja sekali lagi, kali ini lebih keras. Diam? Tidak. Kau tidak bisa begitu. Kau menantuku, dan aku tidak akan diam melihat rumah ini dikuasai oleh kemalasanmu. Tania merasakan ketegangan meningkat, namun ia memilih untuk tetap fokus. Ibu, tolong dengarkan saya. Semua tagihan rumah, belanja kebutuhan keluarga, pengaturan keuangan, semua saya tangani. Bahkan untuk pesta kecil kemarin, semua saya siapkan. Saya tidak meminta pujian, tapi saya ingin ibu menyadari bahwa saya bukan sekadar duduk-duduk di rumah. Ibu Yanti menatapnya dengan campuran kemarahan dan sedikit ketidakpercayaan. Pesta kecil? Kau pikir itu membuatmu bekerja keras? Apa kau tahu aku harus mengurus semuanya dari awal sampai akhir sebelum kau menikah dengan anakku? Tania menekankan langkahnya, tetap mengendalikan nada suaranya. Ibu, saya menghormati semua yang ibu lakukan sebelumnya. Tapi sekarang, rumah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya ingin bisa bekerja sama dengan ibu, bukan selalu merasa dihakimi. Ibu Yanti menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala, matanya berkilat marah. Bekerja sama? Kau tidak pernah belajar dari kesalahanmu. Selalu ada yang kurang. Selalu ada alasan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Tania menelan ludah, menegaskan diri dengan mengangkat bahu. Saya tidak mencari konflik, Ibu. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa saya melakukan bagian saya. Jika Ibu melihatnya sebagai kesalahan, saya siap menerima kritik yang membangun. Tapi menghina dan menuduh saya malas, itu menyakitkan. Suasana hening sesaat. Hanya terdengar detak jam dinding dan napas berat kedua wanita itu. Ibu Yanti menatap Tania dengan wajah yang sulit dibaca, lalu meneguk napas panjang. Mungkin kau tidak sepenuhnya malas, tapi tetap saja, aku tidak yakin kau benar-benar peduli dengan rumah ini. Aku melihat kau sibuk dengan pekerjaanmu sendiri. Tania mengangguk perlahan. Ibu, pekerjaan saya memang penting, tapi rumah dan keluarga juga prioritas saya. Semua yang saya lakukan untuk rumah ini, saya lakukan dengan tulus. Saya ingin Ibu melihat usaha saya, bukan hanya kekurangan yang Ibu fokuskan. Ibu Yanti menunduk, tangannya meremas ujung baju.
Ada rasa bingung dan marah yang bercampur di matanya. Tania berdiri di sisi lain ruang tamu, menatapnya dengan tenang tapi waspada. Perasaan lelah dan frustrasi muncul di dada Tania, tapi ia menahan diri dari membalas dengan emosi. Ia tahu, melawan amarah dengan amarah hanya akan memperburuk keadaan. Baiklah, mungkin aku terlalu keras. Suara Ibu Yanti terdengar sedikit lebih rendah. Tapi aku ingin kau mengerti, aku hanya ingin rumah ini sempurna. Jangan pikir aku tidak peduli. Aku peduli, tapi cara ini mungkin salah. Tania mengangguk, matanya lembut. Saya mengerti, Ibu. Saya juga ingin rumah ini nyaman dan damai. Mari kita coba saling menghargai, bukan saling menyalahkan. Ibu Yanti menatapnya beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Tidak ada kata-kata lagi. Tania duduk kembali di sofa, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Lega karena berhasil menahan diri, frustrasi karena Ibu Yanti masih sulit menerima, tapi juga ada tekad yang tumbuh kuat dalam dirinya. Ia tahu, ini baru awal. Pertengkaran hari ini bukan akhir, tapi pelajaran penting tentang kesabaran, ketegasan, dan batasan diri. Hatinya menenangkan diri dengan napas panjang. Meski masih ada ketegangan yang terasa seperti beban di rumah itu. Ia menatap jendela, melihat cahaya matahari yang sama pagi tadi, dan bertekad. Ia akan membuktikan diri tanpa harus kehilangan martabatnya. Siang itu, Tania sedang duduk di ruang kerja rumah, laptop terbuka di depannya, dokumen keuangan tersusun rapi di meja. Ia menyalin catatan pengeluaran rumah, tabungan, dan rencana belanja minggu depan, memastikan semua data tercatat dengan jelas. Setiap angka ditulis rapi, setiap pengeluaran dijelaskan dengan rinci. Ini bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan transparansi kepada Ibu Yanti, yang selalu menuduhnya malas dan tidak bertanggung jawab. Ibu, bisa duduk sebentar? Aku ingin menunjukkan sesuatu. Suara Tania terdengar tenang, tapi mantap. Ia menutup laptop sebentar, lalu mengangkat dokumen yang sudah disiapkan. Ibu Yanti menatapnya dari sofa, wajahnya masih sedikit menegang dari pertengkaran sebelumnya. Apalagi ini, Tania? Kau mau mengguruku lagi dengan alasanmu? Tania tersenyum tipis, tidak terprovokasi. Bukan, Ibu. Ini hanya data tentang pengelolaan rumah dan keuangan. Aku ingin Ibu bisa melihat sendiri usaha yang aku lakukan. Aku tidak ingin hanya bicara tanpa bukti. Ibu Yanti menepuk tangannya dengan malas, namun tetap duduk, matanya masih awas. Baiklah, tapi jangan harap aku akan langsung percaya. Tania menaruh dokumen di meja, merapikannya menjadi beberapa bagian. Pengeluaran rumah tangga, tagihan listrik, belanja kebutuhan dapur, dan catatan proyek kerja sampingan yang ia jalankan dari rumah. Lihat ini, Ibu. Semua belanja mingguan, tagihan, bahkan proyek yang aku ambil untuk menambah penghasilan keluarga, aku catat dengan rinci. Semua uang yang masuk dan keluar aku pantau sendiri. Ibu Yanti mengambil satu lembar dokumen. Matanya menelusuri angka-angka dengan cepat. Kau bilang semua ini kau lakukan sendiri? Ya, Ibu. Aku masak, belanja, bersihkan rumah, dan masih mengerjakan proyek kerjaanku. Bahkan beberapa proyek besar, aku selesaikan sambil memastikan rumah tetap rapi. Tania mengangkat jari, menunjukkan daftar tugas yang sudah selesai. Lihat ini, jadwal harian dan mingguan yang aku buat untuk memastikan semua berjalan lancar. Ibu Yanti menunduk sebentar, kemudian menatapnya dengan skeptis. Kau mungkin punya catatan, tapi aku tidak yakin semua ini benar-benar kau lakukan sendiri. Aku bisa saja memeriksa, dan aku akan tahu. Tania mengangguk, tetap sabar. Ibu boleh memeriksa. Aku tidak menutup diri. Semua yang ada di dokumen ini nyata, Ibu bisa lihat sendiri. Ia berdiri, mengambil beberapa bukti transaksi di ponsel, dan menunjukkan bukti transfer ke rekening belanja kebutuhan rumah. Ini transfer untuk belanja sayur, ini untuk listrik, ini juga untuk membayar jasa kebersihan 1 bulan penuh. Semua aku urus, Ibu. Ibu Yanti menghela napas, matanya berpindah dari dokumen ke ponsel Tania, lalu kembali lagi. Mungkin kau memang mengurus beberapa hal, tapi tetap saja. Aku ragu kau bisa mengatur semuanya tanpa bantuan orang lain.
Kau terlalu muda untuk bisa mengatur rumah dan proyek kerja sekaligus. Tania tetap tenang, menatap mata Ibu Yanti. Aku memang masih belajar, tapi aku belajar sambil bekerja keras. Aku tidak ingin hanya duduk dan menunggu dikritik. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bertanggung jawab. Ini bukan soal usia, Ibu, tapi soal usaha dan konsistensi. Ibu Yanti menekuk bibir, mencoba menahan rasa tidak percaya, lalu menatap Tania dengan sedikit curiga. Aku tetap tidak yakin. Kau hanya menunjukkannya sekarang, tapi bagaimana dengan sebelumnya? Apa kau selalu seefisien ini sejak awal? Tania tersenyum tipis, tidak tersinggung. Aku belajar dan beradaptasi. Ibu, aku ingin rumah ini nyaman bagi semua orang. Jika ada kekurangan, aku memperbaikinya. Tidak ada yang sempurna, tapi aku tidak diam. Aku bekerja keras setiap hari. Ibu Yanti mengusap wajahnya dengan tangan, matanya menatap dokumen dengan gelisah. Ada rasa terganggu yang muncul di dadanya. Bagaimana bisa menantunya, yang selama ini dianggap malas, ternyata memiliki pengelolaan rumah dan keuangan yang rapi. Tapi di luar itu, wajahnya tetap keras, tidak ada pujian yang keluar. Tania menaruh dokumen dan ponselnya kembali dengan rapi. Aku harap ibu bisa melihat dengan jelas, bukan dari kata-kata atau asumsi. Semua ini aku lakukan demi keluarga, bukan untuk dipuji. Ibu Yanti menatap Tania beberapa saat dalam diam. Sesekali menggerakkan bibirnya seperti ingin berkata sesuatu, namun tidak keluar kata. Hatinya terganggu, ada rasa malu kecil karena selama ini ia menuduh Tania tanpa benar-benar melihat bukti. Tapi ego dan kebiasaan keras kepala membuatnya tetap diam. Tania menarik napas perlahan, menenangkan diri. Ia tahu, mengubah pandangan Ibu Yanti tidak akan terjadi dalam satu hari. Ia hanya bisa menunjukkan bukti nyata, sabar menunggu perubahan perlahan, dan tetap tegas pada prinsipnya. Suasana rumah yang sebelumnya panas kini sedikit mereda, meski ketegangan masih terasa di udara. Ibu Yanti menatap dokumen dan ponsel Tania, matanya berpindah beberapa kali. Ada rasa terganggu yang sulit ia ungkapkan. Namun, sikapnya tetap keras, belum ada pengakuan nyata, dan itu membuat Tania menyadari bahwa perjuangan ini masih panjang. Ia duduk kembali di kursi, menatap jendela, merasakan campuran lega dan kewaspadaan. Bukti sudah ditunjukkan, langkah sudah diambil, tapi perubahan hati Ibu Yanti masih belum sepenuhnya terjadi. Tania menutup mata sejenak, menarik napas, dan menegaskan tekadnya. Ia akan terus bekerja keras, sabar, dan bijak, menunggu saat yang tepat bagi Ibu Yanti untuk benar-benar melihat usahanya. Sore itu, rumah terasa hangat tapi penuh ketegangan. Tania sedang menyiapkan teh sore di dapur, tangannya cekatan meracik daun teh ke dalam teko, sambil menatap jendela dapur yang memperlihatkan cahaya senja perlahan menurun. Meski lelah, ia tetap memastikan meja rapi, cangkir bersih, dan aroma teh menenangkan suasana. Namun, langkah berat dari ruang tamu kembali terdengar, suara kaki Ibu Yanti yang menusuk keheningan. Tania menegakkan badan, mengingat percakapan sebelumnya tentang pengelolaan rumah dan keuangan. Ia sudah menunjukkan bukti-bukti nyata, tapi sikap Ibu Yanti tetap keras. Lihatlah piring ini. Ibu Yanti menembakkan suara tanpa basa-basi saat memasuki dapur, menunjuk piring yang masih ada sisa air dari cangkir sebelumnya. Kenapa kau tidak langsung cuci semuanya setelah sarapan? Kau benar-benar malas, Tania. Tania menahan napas sejenak, tapi tangannya tetap menata cangkir di rak pengering. Ibu, saya sudah mencuci sebagian piring tadi pagi, dan sisanya baru selesai beberapa menit lalu. Aku sedang menyiapkan teh agar ibu bisa duduk dengan nyaman. Suaranya tenang, tapi jelas terdengar tegas. Ibu Yanti menyipitkan mata. Tenang, aku tidak ingin alasan. Setiap hari aku melihat hal-hal kecil yang kau tinggalkan. Kau pikir itu hal sepele? Aku bekerja keras, dan kau hanya membuat semuanya tampak mudah padahal kau malas. Tania meletakkan teko di meja, menarik napas panjang, dan menatap mata Ibu Yanti. Ibu, aku tidak ingin mempersulit keadaan. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengurus rumah dan tetap bekerja. Semua yang aku lakukan untuk keluarga ini nyata, bukan sekadar tampilan. Aku tidak meminta pujian, tapi aku ingin ibu melihat usaha yang kulakukan.
Ibu Yanti menepuk meja dengan keras, membuat cangkir teh bergetar. Usaha? Apa yang kulihat hanyalah kesalahanmu. Rumah ini harus sempurna, dan kau selalu membuatku marah. Tania menunduk sebentar, lalu merapikan rak piring, tangannya bergerak cepat tapi tetap rapi. Aku tahu, Ibu. Aku mencoba menyesuaikan diri. Tapi aku juga manusia yang punya batas. Aku ingin rumah ini damai, bukan selalu dipenuhi teguran yang membuat frustasi. Ibu Yanti mendekat, matanya menyipit. Damai? Kau tidak tahu apa artinya damai jika pekerjaan rumah berantakan. Aku tidak mau melihat rumah ini berantakan karena kelalaianmu. Tania menatap mata Ibu Yanti dengan sabar. Ibu, aku tidak mengabaikan tanggung jawabku. Aku juga mengatur belanja, keuangan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Aku hanya ingin kita bisa saling menghargai, bukan saling menyalahkan terus-menerus. Ibu Yanti menepuk tangan di meja lagi, kali ini lebih pelan, tapi nadanya masih keras. Saling menghargai? Kau selalu mencari pembenaran untuk diri sendiri. Kau tidak tahu apa artinya pengorbanan. Aku membesarkan anakku, menjaga rumah ini, dan kau menganggap semuanya mudah. Tania menghela napas, menenangkan diri dengan menggenggam teko teh yang sudah ia tuang ke cangkir. Ia menaruh cangkir di meja, lalu duduk di kursi dekat jendela, menatap senja yang mulai memerah di langit. Tangannya yang bergetar sedikit menunjukkan ketegangan, tapi ia tetap menahan suara hatinya agar tidak meledak. Kadang aku merasa frustasi sendiri, bisik Tania, hampir terdengar sebagai suara hati yang keluar melalui kata-kata lirih. Aku berusaha keras, tapi seolah tidak pernah cukup. Apa aku salah jika ingin dihargai? Ibu Yanti menatapnya dari jauh, tetapi tetap diam. Ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya, sedikit bingung, sedikit terganggu oleh keteguhan Tania. Namun kebiasaan lama dan ego membuatnya tetap keras kepala. Tania bangkit, mengambil napas dalam, dan menyodorkan secangkir teh kepada Ibu Yanti. Ini untuk Ibu, semoga bisa sedikit menenangkan. Aku hanya ingin kita bisa bicara dengan tenang, bukan saling menyalahkan. Ibu Yanti menatap teh itu sebentar, tangan gemetar saat mengambil cangkir. Ia meneguk perlahan, tanpa kata. Tania berdiri di dekat jendela, tangannya menggenggam tirai yang lembut, menatap cahaya senja yang perlahan memudar. Hatinya campur aduk, lelah, frustrasi, tapi ada ketenangan karena ia menahan emosi. Ia menyadari bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kata-kata atau bukti hari ini. Tekanan dari Ibu Yanti tetap ada, membuatnya merasa tidak adil. Tapi ia tahu, meledak dan membalas dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Tania menatap wajah Ibu Yanti yang meneguk teh, matanya sedikit menunduk. Perasaan tertekan memenuhi dadanya, tapi ia tetap duduk dengan tegak, menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah pada ketidakadilan. Ia akan terus sabar, tetap tegas, dan menunggu waktu yang tepat untuk Ibu Yanti benar-benar melihat usaha dan pengorbanannya. Senja mulai turun sepenuhnya, cahaya terakhir menembus jendela dapur. Tania menatap langit di luar, merasakan campuran lelah, frustrasi, dan tekad yang membara. Perasaan tertekan masih ada, tapi ia menenangkan diri dengan napas panjang. Ia tahu, keteguhan dan kesabaran adalah senjatanya dalam menghadapi perlakuan tidak adil ini. Sore itu, setelah pertengkaran panjang dengan Ibu Yanti, Tania duduk di ruang tamu sambil menatap secangkir teh hangat di tangannya. Aroma teh menenangkan sedikit hatinya yang masih panas, tapi lelah tetap terasa menumpuk di pundaknya. Ia menatap jendela ruang tamu, melihat cahaya senja yang mulai memudar, sambil memikirkan semua yang telah ia lakukan hari ini. Memasak, membersihkan rumah, mengurus keuangan, dan menyiapkan dokumen untuk proyek kerja. Langkah lembut terdengar dari arah pintu. Suami Tania, Reza, memasuki ruangan dengan wajah penuh perhatian. Ia memandang istrinya, menatap mata Tania yang sedikit sayu tapi masih tegas. "Tania, kau baik-baik saja?" tanyanya sambil duduk di kursi di sampingnya. Tania menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Aku baik, Reza. Hanya lelah sedikit." Reza menghela napas panjang, lalu menatap ke arah Ibu Yanti yang sedang menata majalah di rak. "Aku tahu hari ini tidak mudah untukmu," ucapnya, suaranya hangat namun serius. "Aku baru sadar
Mungkin aku kurang memperhatikan seberapa keras kau bekerja. Aku selalu berpikir semua terlihat mudah karena rumah tetap rapi. Tapi aku baru menyadari, itu semua kerja kerasmu. Tania menunduk sebentar, menahan perasaan campur aduk. Aku hanya ingin rumah ini berjalan lancar, Reza. Aku tidak ingin membuat masalah atau membuat orang lain merasa terbebani. Aku hanya melakukan bagianku. Reza meraih tangan Tania, menggenggamnya lembut. Aku tahu, Tania. Aku melihat setiap hal yang kau lakukan, bahkan yang kecil sekalipun. Kau mengatur rumah, belanja, keuangan, pekerjaanmu, dan tetap sabar menghadapi Ibu Yanti. Aku bangga padamu. Tania menatap mata Reza, matanya sedikit berkaca-kaca. Kata-kata itu bukan hanya pengakuan, tapi juga pelepasan beban yang selama ini terasa berat di pundaknya. Terima kasih, Reza. Itu yang aku butuhkan, bukan pujian berlebihan, tapi hanya pengakuan bahwa aku melakukan hal yang benar. Reza tersenyum lembut, menarik napas. Aku ingin kau tahu, Tania, aku tidak akan membiarkanmu merasa sendirian. Aku ingin kita bisa saling mendukung, menghadapi semua ini sebagai tim. Aku melihat usahamu, dan aku ingin kau merasa dihargai, bukan hanya di rumah, tapi juga di hatiku. Tania merasakan hangat yang berbeda di dadanya. Ia tahu, dukungan suami bukan sekadar kata-kata, tapi sikap nyata yang selalu membuatnya kuat menghadapi ketegangan dengan Ibu Yanti. Ia menggenggam tangan Reza lebih erat, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku merasa lebih kuat, Reza. Hanya dengan kau memahami, aku merasa perjuangan ini tidak sia-sia." Reza menatap sekeliling ruang tamu, lalu kembali menatap Tania. "Aku akan lebih memperhatikan, Tania. Jika ada yang membuatmu merasa tidak adil, beritahu aku. Kita bisa selesaikan bersama. Aku tidak ingin kau menanggung semuanya sendiri." Tania tersenyum, menunduk sebentar sambil merapikan rambutnya yang sedikit kusut. "Aku menghargai itu, Reza. Aku tetap ingin mandiri, tapi dukunganmu membuat aku lebih percaya diri. Aku tidak merasa sendirian lagi." Reza tersenyum, menepuk pundak Tania dengan lembut. "Aku percaya padamu, Tania. Kau tangguh, dan aku ingin kau tahu aku ada di belakangmu. Aku tahu kau menghadapi tekanan dari Ibu Yanti setiap hari, tapi aku yakin kita bisa melalui ini bersama." Tania menarik napas panjang, merasakan lega yang menenangkan di dada. Kata-kata Reza bukan hanya pengakuan kecil, tapi juga kekuatan untuk terus tegar menghadapi dinamika rumah tangga yang kadang sulit. Ia menatap secangkir teh di tangannya, lalu menatap Reza kembali dengan mata yang lebih terang. "Terima kasih, Reza," kata Tania lirih. "Hanya pengakuan kecilmu itu sudah cukup memberiku kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Aku merasa dihargai, dan itu membuat semua usaha terasa lebih berarti." Reza tersenyum hangat, lalu berkata, "Aku selalu melihatmu, Tania, dan aku akan terus mendukungmu. Kau tidak perlu menanggung semuanya sendiri. Kita bersama-sama." Tania mengangguk perlahan, perasaan lega dan damai menyelimuti hatinya. Ia tahu, meski perjuangan dengan Ibu Yanti masih panjang, dukungan Reza membuatnya merasa tidak sendirian. Ia tetap mandiri, tetap tegas pada prinsipnya, tetapi kini ada kekuatan tambahan yang menguatkan langkahnya, dukungan nyata dari orang yang paling ia cintai. Sore itu, sinar matahari yang memudar menembus jendela ruang tamu, memantul lembut ke lantai kayu yang rapi. Tania duduk di samping Reza, tangan mereka saling menggenggam, merasakan kehangatan yang menenangkan. Meski tekanan dan ketegangan rumah tangga belum sepenuhnya hilang, Tania merasakan beban di dadanya berkurang, digantikan oleh rasa lega karena setidaknya ada satu orang yang benar-benar melihat dan menghargai usahanya. Dalam keheningan yang hangat itu, Tania menyadari satu hal penting. Kemandirian tidak berarti harus menanggung semua sendiri. Dukungan dari orang yang memahami perjuangannya memberi energi baru untuk tetap tegar dan terus berjuang dengan kepala tegak. Pagi itu, Tania duduk di meja makan dengan secangkir kopi hangat, laptop terbuka di depannya, dan tumpukan dokumen yang sudah disortir rapi di sampingnya. Suasana rumah masih tenang. Ibu Yanti sedang di kamar, dan Reza belum berangkat ke kantor. Ini adalah waktu Tania untuk merencanakan langkah berikutnya.
Cara menunjukkan kemandirian finansialnya tanpa harus terlibat pertengkaran langsung. Tania menatap layar laptop, membuka spreadsheet keuangan, lalu menambahkan catatan untuk membagi pengeluaran rumah tangga, tabungan, dan pemasukan dari proyek sampingan yang selama ini ia jalankan. Ia menarik napas dalam, menulis daftar langkah konkret yang harus dilakukan minggu ini. Langkah pertama, transparansi finansial secara terstruktur. Tania memutuskan untuk membuat buku kas keluarga digital yang lengkap, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dengan bukti transaksi yang mudah dilihat. Ia menandai kategori seperti belanja rumah tangga, listrik, air, dan proyek kerja agar terlihat jelas kontribusinya. Setelah itu, langkah kedua, menunjukkan hasil nyata proyek kerjanya. Tania membuka folder di laptop yang berisi laporan proyek freelance terakhir yang ia kerjakan, lengkap dengan bukti pembayaran dan kontrak resmi. Ia menyalin beberapa dokumen ke flash disk yang bisa dibawa untuk ditunjukkan langsung ke Ibu Yanti. Bukan dengan nada menggurui, tapi elegan dan tegas. Harus sabar, Tania, gumamnya pelan, menatap catatan strategi di depannya. Ini bukan soal membuktikan diri dengan keras, tapi menunjukkan usaha yang nyata. Ia mengatur jadwal pertemuan ringan dengan Ibu Yanti, memilih waktu saat suasana hati mertua lebih tenang, agar diskusi tidak berubah menjadi pertengkaran lagi. Langkah ketiga adalah mengatur presentasi sederhana. Tania mencetak ringkasan pengeluaran dan pemasukan, menyusun grafik yang mudah dibaca, serta menambahkan daftar proyek yang berhasil ia selesaikan selama 6 bulan terakhir. Ia menaruh semuanya di folder berwarna netral, rapi, tanpa kata-kata berlebihan, hanya data dan fakta. Sambil bekerja, Tania menyiapkan ruang tamu untuk sesi, presentasi, kecil itu. Ia menata meja, memastikan kursi nyaman, dan menyisihkan secangkir teh hangat untuk Ibu Yanti. Kalau aku melakukan ini dengan sabar dan elegan, mungkin Ibu akan melihat usaha tanpa merasa dikritik, pikirnya. Tania meninjau kembali strategi komunikasi. Ia menulis beberapa kalimat pembuka yang sopan. Bagaimana ia ingin Ibu Yanti memahami kontribusinya tanpa memancing emosi. Ia menghapus kata-kata yang terdengar defensif dan menggantinya dengan ungkapan fakta. Ini yang sudah aku lakukan untuk keluarga, bukan, aku tidak malas seperti yang Ibu katakan. Setelah itu, Tania menyiapkan simulasi internal. Ia menempatkan dokumen dan grafik di meja, kemudian berlatih menunjukkan semuanya sambil membayangkan reaksi Ibu Yanti. Ia berlatih nada suara tetap tenang, gestur tangan terbuka, dan ekspresi wajah lembut tapi percaya diri. Ia tahu, kesan pertama bisa memengaruhi bagaimana Ibu Yanti menerima informasi. Sambil menyiapkan strategi ini, Tania juga merapikan beberapa sudut rumah yang mungkin sering menjadi titik kritik Ibu Yanti. Ia mengecek lantai, membersihkan debu di rak buku, menata dapur, dan memastikan semua piring dicuci rapi. Semua dilakukan dengan elegan, bukan tergesa-gesa, agar terlihat konsisten dengan ucapan dan bukti finansial yang akan ia tunjukkan. Pukul 10 pagi, Tania menatap ruang tamu yang kini tertata rapi, dokumen dan flash disk siap di tangan, serta catatan strategi terbuka di laptop. Ia menarik napas panjang, memandang ke jendela, lalu menatap wajahnya di pantulan kaca. Aku siap, bisiknya. Ia tahu, langkah ini adalah cara menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab tanpa harus memicu konfrontasi langsung. Tania memeriksa sekali lagi urutan yang akan ia lakukan. Sajikan data pengeluaran rumah tangga lengkap dengan bukti transaksi. Tampilkan laporan proyek kerja nyata yang memberikan kontribusi keuangan. Gunakan grafik dan ringkasan yang mudah dibaca untuk menunjukkan konsistensi. Sampaikan semuanya dengan nada tenang dan sikap elegan. Ia memindahkan dokumen ke folder yang mudah dibawa dan meletakkan flash disk di saku laptop bag. Semua sudah siap untuk dieksekusi begitu Ibu Yanti berada dalam suasana hati yang lebih tenang. Tania menatap secangkir teh yang ia siapkan di meja, lalu tersenyum tipis. Ini bukan tentang menang atau kalah, gumamnya. Ini tentang menunjukkan bahwa aku mampu, mandiri, dan tetap sabar. Aku akan lakukan dengan elegan, bukan dengan pertengkaran. Perasaan lega muncul sedikit demi sedikit, menggantikan ketegangan yang biasanya muncul ketika memikirkan Ibu Yanti. Ia tahu, strategi ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian, tapi dengan langkah konkret dan persiapan matang,
kesempatan untuk diakui lebih besar. Tania menutup laptop, merapikan meja, dan menatap ruang tamu dengan puas. Semua sudah tertata, dari dokumen hingga cangkir teh hangat untuk Ibu Yanti. Ia berdiri, menarik napas panjang, dan mengangkat dagunya. Sekarang, aku siap, kata Tania dalam hati, menatap jendela pagi yang cerah. Tekadnya kuat, langkahnya terencana, dan kesabarannya siap diuji. Ini adalah awal dari babak baru, tahap di mana usaha nyata dan kemandirian finansialnya akan diperlihatkan dengan cara yang sopan, elegan, dan tegas. Siang itu, udara hangat musim kemarau masuk melalui jendela ruang tamu. Tania sedang menyapu halaman depan, memastikan tanaman dan pot bunga rapi sebelum tetangga lama datang berkunjung. Suasana rumah yang biasanya tenang kini sedikit tegang karena Tania tahu Ibu Yanti ada di dalam, mengamati setiap gerakannya. Bel pintu berbunyi, dan Tania segera membuka. Di depan pintu berdiri Maya, teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Senyum mereka langsung tersambung, seperti jembatan memori lama. Tania, wah, lama sekali tidak bertemu, kata Maya sambil memeluk Tania. Aku dengar kau baru pindah ke sini, dan aku penasaran ingin lihat rumahmu. Tania tersenyum, sambil membukakan pintu lebar-lebar. Maya, masuk saja. Rumah masih berantakan sedikit, tapi aku senang kau datang. Mereka masuk ke ruang tamu. Ibu Yanti duduk di sofa, matanya mengamati dengan hati-hati, menunggu reaksi Tania. Maya menoleh, melihat kesan rapi yang tersusun dengan sederhana tapi nyaman. Wow, Tania, rumahmu rapi sekali. Aku ingat dulu kau selalu sibuk di kantor dan mengurus banyak hal di rumah orang tua. Tapi lihat sekarang, kau bisa mengatur rumah ini sendiri. Tania tersenyum tipis, menata kursi untuk Maya. Ya, aku belajar banyak, Maya. Mengatur rumah itu memang tidak mudah, apalagi sambil bekerja. Tapi aku senang bisa mengurus semuanya sendiri. Maya menatap mata Tania, lalu tersenyum hangat. Aku selalu tahu kau orang yang mandiri, Tania. Bahkan dulu, kau selalu yang mengurus urusan kantor sambil tetap peduli dengan teman-teman. Aku kagum bagaimana kau bisa tetap tenang dan rapi. Ibu Yanti menatap mereka berdua, alisnya sedikit terangkat. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya, bagaimana orang lain melihat Tania dengan cara yang selama ini ia tidak sadari. Tania menyeduh teh, sambil tersenyum kepada Maya. Terima kasih, Maya. Aku memang berusaha untuk mandiri dan memastikan rumah tetap nyaman. Aku tidak ingin selalu dipuji, tapi senang kalau orang lain bisa melihat usahaku. Maya mengambil secangkir teh, menatap Ibu Yanti sebentar. Ibu, lihatlah sendiri. Tania sangat bekerja keras. Dia mengurus rumah, belanja, bahkan pekerjaan freelance sambil tetap sabar menghadapi semua tekanan. Aku kagum dengan ketekunannya. Ibu Yanti menunduk sebentar, tidak menanggapi, tapi matanya terpaku pada Tania. Rasa terganggu muncul perlahan. Ia tidak suka pengakuan orang lain membuatnya merasa salah menilai menantunya selama ini. Tapi sekaligus ia tidak bisa menutup mata terhadap fakta yang tersaji di hadapannya. Tania duduk kembali, menata beberapa dokumen kecil yang ia bawa untuk Maya, sambil menjelaskan. Aku mencatat semua pengeluaran rumah, tabungan, dan pekerjaan sampingan. Semua aku atur agar keluarga tetap nyaman dan tidak kekurangan apapun. Bahkan proyek-proyek kecil aku selesaikan dengan disiplin. Maya mengangguk, matanya berbinar. Luar biasa, Tania. Aku tahu bukan hal mudah mengurus rumah dan pekerjaan sekaligus. Bahkan orang-orang yang bekerja penuh waktu saja sering kewalahan. Kau bisa melakukannya sambil tetap ramah dan sopan. Ibu Yanti menatap mata Tania, tangannya meremas ujung kain di pangkuan. Ada rasa terganggu, seolah sesuatu yang selama ini ia anggap remeh ternyata lebih kompleks daripada yang ia kira. Namun, kata-kata keluar dari mulutnya tetap keras. Aku tidak tahu. Mungkin kau memang melakukan banyak hal, tapi jangan kira itu langsung membuatmu sempurna. Tania mengangguk pelan, tetap tenang. Aku tidak mencari pujian, Ibu. Aku hanya ingin kita saling menghargai usaha masing-masing. Itu saja. Maya tersenyum, menatap Ibu Yanti. Ibu Yanti, aku hanya ingin bilang, Tania benar-benar bekerja keras. Kau mungkin belum melihat semuanya, tapi aku melihat sendiri.
Aku pikir semua orang di sekitar akan kagum dengan dedikasinya. Ibu Yanti menunduk sebentar, menatap teh di tangannya. Ada rasa terganggu yang jelas di dadanya. Perasaan tidak nyaman karena ada orang lain yang mengakui kemampuan Tania, sesuatu yang selama ini ia enggan akui. Namun sikapnya tetap keras, belum ada kata pengakuan yang keluar. Ia hanya mengalihkan pandangan sebentar dan menarik napas panjang. Tania menatap Ibu Yanti dengan lembut, tersenyum tipis. Ia tahu, perubahan sikap mertua tidak akan terjadi seketika. Ia hanya bisa menunjukkan konsistensi dan membiarkan orang lain melihat usahanya. Terima kasih, Maya. Aku senang kau bisa melihat usahaku, katanya ringan, sambil menyajikan teh. Percakapan terus mengalir antara Tania dan Maya, membicarakan masa lalu, pekerjaan, dan pengalaman sehari-hari. Ibu Yanti tetap diam, sesekali menyela dengan komentar singkat. Matanya kadang menatap Tania dengan nada skeptis, kadang dengan rasa terganggu yang samar. Ketika Maya pamit, Tania mengantar ke pintu. Senang kau datang, Maya. Sampai jumpa lagi, ucapnya hangat. Maya tersenyum, menepuk bahu Tania. Tetap semangat, Tania. Kau hebat. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu. Tania menutup pintu, lalu menatap Ibu Yanti. Ada hening singkat, lalu ia menghela napas. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Lega karena perjuangannya dilihat oleh orang lain, tapi juga sadar bahwa Ibu Yanti masih sulit berubah. Ia menatap Ibu Yanti, yang kini duduk dengan tangan terlipat, sedikit terganggu tapi masih keras kepala. Tania tersenyum tipis, menenangkan diri. Ia tahu ini langkah kecil. Bukti nyata di mata orang lain sudah mulai mengubah persepsi, meski perlahan. Hatinya tetap sabar, langkahnya mantap. Ia sadar, kesabaran dan konsistensi adalah kunci untuk menghadapi tekanan rumah tangga ini, sambil tetap menunjukkan kemandirian dan tanggung jawabnya. Pagi itu, Tania sedang menata dapur sambil menyiapkan sarapan. Aroma roti panggang dan kopi hangat memenuhi ruang makan. Tapi ketenangan itu segera terganggu oleh langkah berat Ibu Yanti dari ruang tamu. Mata Tania langsung menangkap ekspresi cemberut yang sudah familiar. Pertanda hari ini tidak akan mudah. Tania, seru Ibu Yanti sambil menunjuk piring di meja. Kenapa piring sisa kemarin belum dicuci? Aku sudah bilang jangan biarkan menumpuk. Tania menahan napas, lalu menata piring dengan tenang. Ibu, aku sudah mencuci sebagian semalam, dan yang ini baru sempat aku cuci sekarang. Aku sedang menyiapkan sarapan supaya ibu bisa makan hangat. Ibu Yanti mengerutkan dahi. Menyelesaikan sekarang? Itu artinya kau menunda pekerjaanmu. Kau selalu menunda-nunda dan membuat rumah ini berantakan. Tania menegakkan badan, menatap mata Ibu Yanti dengan sabar. Ibu, aku sudah membuat jadwal harian. Semua pekerjaan rumah dan tanggung jawabku teratur, termasuk proyek kerja. Aku tidak menunda, hanya menyesuaikan urutan pekerjaan agar semua berjalan lancar. Ibu Yanti mengusap wajahnya, tapi nadanya tetap tinggi. Kau selalu punya alasan. Aku muak melihat semua ini. Kau pikir bekerja di rumah sambil proyek sampingan itu mudah? Aku tahu kau malas di dalam hati. Tania menutup kabinet piring, menahan emosi agar tidak meningkat. Ia menatap mata Ibu Yanti, suaranya tetap tenang. Aku tidak malas. Ibu, aku melakukan semuanya dengan cara yang berbeda dari yang ibu lakukan sebelumnya. Aku ingin rumah tetap rapi dan proyek kerja selesai tepat waktu. Aku tidak meminta pujian, tapi aku ingin ibu mengerti usaha yang kulakukan. Ibu Yanti melangkah lebih dekat, tangannya menunjuk rak piring. Mengerti? Kau pikir hanya kata-kata bisa membuatku percaya? Aku ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya omongan. Tania mengangguk perlahan, lalu berjalan kerat, mengambil cangkir dan piring yang sudah bersih. Ini contohnya, Ibu. Semua aku cuci dan rapikan. Lihat sendiri. Ia meletakkan piring dan cangkir di rak pengering. Semuanya rapi tanpa noda. Ibu Yanti menatap piring itu sebentar, lalu mengangkat alis skeptis. Mungkin kau benar sedikit, tapi itu tidak cukup. Rumah ini harus sempurna. Kau masih banyak kekurangan. Tania menarik napas panjang, menahan rasa frustasi yang mulai muncul. Ia menepuk meja ringan dan mengatur napas. Aku tahu, Ibu. Aku juga manusia, bukan robot.
Aku berusaha sebaik mungkin setiap hari. Jika ada yang kurang, aku perbaiki. Tapi aku berharap kita bisa menyelesaikan masalah tanpa saling menyalahkan. Ibu Yanti menepuk meja dengan keras, membuat cangkir teh bergeser. Saling menyalahkan? Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya mengatakan fakta. Kau terlalu egois dan keras kepala untuk menerima kritik. Tania menunduk sebentar, lalu berdiri lebih dekat, tetap menjaga jarak sopan. Ibu, aku bukan menolak kritik. Aku hanya ingin kritik itu membangun, bukan membuatku merasa disudutkan setiap hari. Aku ingin kita bisa bekerja sama, bukan saling menyerang. Ibu Yanti mendengus, wajahnya merah karena marah. Bekerja sama? Kau selalu ingin dianggap benar. Aku sudah lelah terus-menerus melihat rumah ini tidak sempurna karena kelalaianmu. Tania tetap tenang, menata kembali serbet di meja sambil menarik napas dalam. Aku tahu, Ibu. Aku tetap mencoba. Aku tetap menyelesaikan semua pekerjaan, tapi aku juga ingin dihargai usaha yang kulakukan. Tidak semua orang bisa mengatur rumah, pekerjaan, dan keuangan sekaligus. Ibu Yanti menatapnya lama, menekuk bibirnya, lalu menunjuk ke arah dokumen yang tersusun di meja. Dan ini lagi, semua catatan keuanganmu itu. Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Aku ingin bukti nyata. Tania tersenyum tipis, dengan tangan terangkat menunjukkan dokumen. Ibu, aku sudah menyiapkan semua bukti transaksi, jadwal, dan laporan proyek. Semuanya transparan. Silakan dicek kapan saja. Ini bukan untuk memaksa ibu percaya, tapi untuk menunjukkan kenyataan. Ibu Yanti menatap dokumen itu, tangan gemetar sedikit, wajahnya memerah. Ada rasa terganggu karena selama ini ia menuduh Tania malas tanpa bukti. Tapi di sisi lain, kebiasaan keras kepala dan ego membuatnya tetap menolak memberikan pengakuan. Tania mengambil napas panjang, menata cangkir di meja. Ia menatap jendela, menahan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu kesabaran sedang diuji, tetapi meledak hanya akan memberi Ibu Yanti alasan lebih untuk menolak usahanya. Baik, Ibu. Aku akan biarkan semua dokumen ini di sini. Silakan dicek kapan saja. Aku tetap akan menjalankan semua tanggung jawabku, tapi aku tidak akan membiarkan diriku terus-menerus disalahkan tanpa alasan. Ucap Tania dengan nada tegas tapi tetap sopan. Ibu Yanti menatapnya lama, tangannya mengepal, wajahnya tegang. Ia menunduk, lalu menatap dokumen sebentar sebelum mengalihkan pandangan ke lantai. Ada rasa terganggu yang jelas di matanya. Tania tidak terprovokasi, tetap rapi, tetap tegas, dan tidak membiarkan Ibu Yanti meremehkan usahanya. Tania menata meja sekali lagi, memastikan semuanya tetap rapi. Napasnya berat, tapi ia tetap tenang, menahan emosi yang hampir meledak. Kesabaran yang ia bangun selama berbulan-bulan diuji hari ini. Ia menatap mata Ibu Yanti, lalu menghela napas panjang, menenangkan diri. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam dinding. Ketegangan masih memenuhi udara, dan Tania tahu, ini bukan pertengkaran terakhir. Tapi hari ini, ia berhasil tetap tenang, menghadapi tekanan dengan logika dan aksi nyata, bukan kata-kata kasar atau emosi yang meledak. Ia menatap jendela, menatap sinar matahari yang mulai turun, dan merasakan perasaan campur aduk. Frustrasi, lelah, tapi juga bangga karena berhasil menjaga kesabaran. Ia tahu, ujian kesabaran ini bukan akhir, tapi bagian penting dari perjalanan membuktikan kemandirian dan ketegasannya. Pagi itu, Tania keluar rumah membawa tas berisi beberapa bungkus makanan. Ia berjalan menyusuri gang kecil di depan rumah, menyapa tetangga yang sedang menjemur pakaian. Selamat pagi, Bu Sari. Aku bawa beberapa kue tadi malam, semoga bisa dimakan sarapan. Ucap Tania sambil tersenyum hangat. Bu Sari menatapnya kagum, mengambil bungkus kue, dan membalas. Tania, terima kasih. Kau selalu perhatian. Anak muda zaman sekarang jarang yang peduli seperti ini. Tania mengangguk, tersenyum ringan, lalu melanjutkan langkahnya menuju rumah tetangga lain. Ia menyerahkan makanan untuk anak-anak yang baru bangun sekolah. Setiap kali memberikan, ia menyapa dengan ramah dan menyemangati mereka. Selamat bersekolah, ya. Semoga hari ini menyenangkan. Sementara itu, dari jendela rumah, Ibu Yanti mengamati dengan mata terfokus.
Ada rasa campur aduk di hatinya, sebagian kagum, sebagian terganggu. Ia memperhatikan bagaimana tetangga menanggapi Tania dengan senyum dan rasa hormat. Sebuah perasaan asing muncul. Apakah selama ini aku terlalu keras menilai Tania? Tania kembali ke rumah, menaruh tas, dan langsung membuka laptop untuk memeriksa catatan keuangan rumah. Ia memeriksa pembayaran listrik, air, belanja kebutuhan rumah, dan memastikan semuanya tercatat dengan rapi. Ia menandai setiap pengeluaran, menyiapkan tabel untuk minggu depan, serta membuat daftar prioritas agar keuangan tetap terkendali. Ibu Yanti masih mengintip dari jendela ruang tamu. Matanya mengikuti Tania yang begitu rapi dan fokus. Ada kilatan rasa penasaran yang berbeda. Bagaimana mungkin dia bisa mengatur semua ini sendirian? Gumamnya dalam hati. Namun wajahnya tetap tegas, mencoba menutupi rasa terganggu itu. Tania menutup laptop dan bangkit, berjalan ke dapur. Ia mengambil beberapa sayuran segar dari kulkas dan mulai menyiapkan makanan ringan untuk suaminya dan Ibu Yanti. Gerakannya cekatan, tangan tetap rapi, dan setiap langkah terasa elegan. Reza masuk ke dapur, menatap Tania yang sedang mengiris sayuran. "Tania, kau sudah sarapan?" tanyanya ringan. Tania tersenyum, menaruh sayuran di wadah. "Belum, aku baru menyiapkan ini. Kau bisa sarapan sebentar lagi." Reza mengangguk, menatap istrinya dengan rasa bangga. Ia melihat bagaimana Tania mengatur rumah, pekerjaan, dan bahkan perhatian untuk tetangga tanpa terdengar mengeluh. Ibu Yanti akhirnya berdiri, berjalan perlahan ke dapur, mengamati Tania dari belakang. Tanpa berkata sepatah kata, ia memperhatikan bagaimana Tania merapikan peralatan, memotong sayuran, dan menata makanan dengan rapi di meja. Ada rasa aneh yang muncul, kombinasi rasa kagum dan sedikit terganggu. Ia menelan ludah, menyadari bahwa selama ini ia menilai Tania hanya dari kesan luar, bukan dari usaha nyata yang dilakukan setiap hari. Tania menaruh semua makanan di meja, tersenyum kepada Ibu Yanti dan Reza. "Ini untuk kita semua. Semoga bisa menambah semangat pagi ini," ucapnya ringan. Ibu Yanti hanya mengangguk, menatap Tania sebentar, lalu menunduk sambil menata tangan di pangkuan. Ada rasa bingung dan perasaan terganggu. Tania begitu konsisten dan sabar, melakukan kebaikan kecil yang menonjolkan kemandirian dan kepedulian. Tania duduk, menyesap teh, dan tersenyum tipis melihat semuanya tersaji rapi. Kadang hal kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa berarti banyak bagi orang lain, gumamnya pelan. Reza menepuk pundak Tania. "Aku senang melihat semua ini, Tania. Kau benar-benar membuat rumah ini nyaman, dan orang-orang di sekitar pun melihat kebaikanmu." Tania menunduk sebentar, menatap secangkir teh hangat di tangannya. "Aku hanya melakukan hal yang aku bisa. Aku ingin tetap mandiri, tapi aku juga ingin memberi manfaat bagi orang lain. Tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil jika dilakukan dengan konsisten." Ibu Yanti menatap Tania dari jauh, tersentak oleh kata-kata itu. Rasa terganggu semakin terasa. Ia menatap meja yang rapi, dokumen keuangan, dan perilaku Tania yang santun tapi efektif. Ada satu hal yang tidak bisa ia sangkal. Tania bekerja keras, konsisten, dan tetap rendah hati. Namun, ego dan kebiasaan menilai keras membuatnya masih enggan mengakui sepenuhnya. Tania merapikan meja dan menata sisa makanan ringan ke dalam kotak. Ia menatap mata Ibu Yanti sebentar, tersenyum ringan, dan berkata, "Aku harap Ibu bisa duduk santai dan menikmati sarapan ini." Ibu Yanti menelan ludah, menatap tangan Tania yang rapi menata kotak makanan. Ada rasa campur aduk, kagum, terganggu, dan sedikit terkejut melihat ketenangan serta keteguhan menantunya. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi kehadiran Tania yang konsisten dengan aksi nyata membuatnya mulai mempertanyakan sikap sendiri. Tania menegakkan punggungnya, tersenyum tipis, dan duduk kembali. Ada rasa puas dalam hati, tapi tetap rendah hati. Ia tahu, kebaikan dan konsistensi dalam tindakan kecil jauh lebih kuat daripada kata-kata atau pertengkaran. Ia berhasil menunjukkan kemandirian dan kepedulian tanpa mengumbar emosi atau mencari pengakuan. Tetap sabar, elegan, dan nyata. Pagi itu berakhir dengan ketenangan, tapi juga ada perubahan halus di ruang tamu. Ibu Yanti duduk diam, menatap Tania dari jauh,
mulai mempertanyakan sikap dan penilaian sendiri. Sementara Tania, meski lelah, merasakan kepuasan kecil, bahwa tindakan nyata bisa berbicara lebih lantang daripada kata-kata, dan kebaikan serta kemandirian bisa terlihat tanpa harus membentak atau menuntut pengakuan. Sore itu, udara terasa panas dan pengap di ruang tamu. Tania duduk di sofa, dengan setumpuk dokumen dan catatan keuangan di meja. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Hari ini adalah saatnya untuk menghadapi Ibu Yanti secara langsung, tanpa emosi berlebihan, tetapi dengan bukti konkret dari semua pengorbanan dan kerja kerasnya. Ibu Yanti duduk di kursi seberang, tangannya terlipat, wajahnya merah karena menahan amarah. "Apa maksudmu mengumpulkan semua ini?" Suara Ibu Yanti terdengar tegang, tapi ada rasa penasaran yang samar. Tania menghela napas, membuka folder pertama. "Ibu, aku ingin menunjukkan semua yang telah kulakukan untuk keluarga ini. Bukan untuk menuntut pujian, tapi agar Ibu melihat kenyataan yang selama ini mungkin belum Ibu hargai." Ibu Yanti mendengus, menyilangkan kaki. "Kenapa harus membuktikan diri? Aku tahu kau malas." Tania menatap matanya dengan tenang tapi tajam. "Ibu, ini fakta. Lihat catatan pengeluaran rumah tangga selama 6 bulan terakhir." Ia membuka dokumen, menampilkan tabel dengan rinci, belanja kebutuhan rumah, pembayaran listrik, air, dan biaya lain yang dikelola Tania sendiri. Semua tercatat dengan jelas, "Ibu. Tidak ada yang tersembunyi, semua aku lakukan agar keluarga tetap nyaman." Ibu Yanti menatap dokumen itu sebentar, mengerutkan dahi. Ini, tapi aku bisa saja mengira kau menambahkan angka sendiri." Tania menutup folder itu perlahan, membuka folder kedua. "Ini bukti pembayaran proyek freelance yang kulakukan. Lihat, semua transfer masuk ke rekening rumah. Aku tidak hanya mengurus rumah, tapi juga memberi kontribusi finansial nyata." Ia menunjukkan bukti transfer dan kontrak proyek. Ibu Yanti menatap bukti itu, matanya sedikit melebar. "Ini, tidak mungkin kau lakukan sendirian. Kau. Ia berhenti, menelan ludah, tidak bisa menemukan kata yang tepat. Tania melanjutkan dengan suara lembut tapi tegas, menata semua dokumen di meja agar terlihat rapi. "Ibu, lihat juga semua laporan harian dan jadwal tugas rumah yang kulakukan. Setiap hal yang Ibu kritik selama ini, piring, dapur, keuangan, bahkan kebaikan kecil seperti membantu tetangga, semua tercatat. Aku melakukan semuanya dengan konsisten, tanpa mengeluh, dan tetap menjaga rumah ini nyaman untuk kita semua." Ibu Yanti menatap Tania, tangannya mengepal di pangkuan. Ada rasa terganggu yang jelas. Semua tuduhannya selama ini terasa runtuh saat bukti-bukti nyata tersaji di hadapannya. Ia menahan napas, menutup mulut, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada rasa terpukul yang masuk perlahan. Tania berdiri, menatap Ibu Yanti dengan tatapan lembut namun tegas. "Ibu, aku tidak meminta pengakuan. Aku hanya ingin kita bisa saling menghargai. Aku tetap sabar menghadapi kritik, tapi aku juga ingin usaha yang kulakukan terlihat nyata. Ini semua bukan hanya untuk diriku, tapi untuk kenyamanan keluarga kita." Ibu Yanti menunduk sebentar, kemudian menatap meja dengan dokumen rapi itu. Suasana tegang memenuhi ruang tamu. Ia merasakan kenyataan yang selama ini ia tolak, bahwa Tania bekerja keras, mandiri, dan tetap sabar menghadapi sikap keras kepala mertua. Namun ego dan rasa gengsi membuatnya masih menahan kata pengakuan. Tania melangkah lebih dekat, mengambil secangkir teh dari meja dan menaruhnya di depan Ibu Yanti. "Aku tahu, Ibu, sulit untuk mengubah persepsi yang sudah lama. Tapi lihatlah ini sebagai fakta, bukan kritik, bukan adu argumen. Hanya kenyataan yang bisa Ibu lihat sendiri." Ibu Yanti menatap Tania, matanya berkaca-kaca, menahan perasaan campur aduk. Ia terpukul karena selama ini menilai Tania dengan prasangka, menolak melihat bukti nyata yang ada di depan mata. Namun mulutnya tetap keras, suara masih terdengar tegas. Aku tidak menyangka." Tania mengangguk pelan, menahan napas. Ia tahu momen ini penting, tetapi tidak ingin memaksa. "Aku hanya ingin kita bisa saling menghargai. Aku tetap sabar, Ibu, tapi aku juga ingin kejujuran dalam menilai usaha masing-masing. Semua ini kulakukan dengan kasih,
bukan untuk mencari konfrontasi. Ibu Yanti menatap meja, menatap dokumen, lalu menatap wajah Tania. Ada rasa campur aduk, kagum, terganggu, dan terpukul. Ia menyadari selama ini ia salah menilai menantunya. Tapi keras kepala membuatnya masih menahan diri. Ia menghela napas panjang, menunduk. Tania duduk kembali, menatap Ibu Yanti dengan lembut. Ia menahan semua emosi, tetap tenang dan sabar. Aku ingin ibu tahu, semua yang kulakukan bukan untuk membuktikan siapa benar atau salah. Aku ingin rumah ini nyaman, keluarga ini bahagia, dan kita saling menghargai. Ibu Yanti menatap dokumen, menatap Tania, lalu menunduk kembali. Ada rasa terpukul yang jelas di wajahnya. Tuduhan yang selama ini ia lempar ke Tania kini terbalik oleh bukti nyata. Namun ia menahan kata pengakuan, masih mempertahankan sikap keras kepala yang sudah menjadi kebiasaan. Tania menarik napas panjang, merasakan ketegangan perlahan mereda. Ia tahu, kemenangan kecil ini bukan dari kata-kata, tapi dari bukti nyata dan keteguhan yang ia tunjukkan. Meski Ibu Yanti masih menahan perasaan, Tania tahu benih perubahan sudah tertanam. Pertama-tama dari bukti, lalu dari kesabaran dan konsistensi. Pukul 4 sore, cahaya matahari menembus jendela ruang tamu, menerangi meja dengan dokumen rapi. Ibu Yanti duduk diam, terpukul. Matanya kadang menatap Tania, kadang menunduk. Ia belum bisa berkata apa-apa, tapi sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Sementara Tania duduk di sofa, menarik napas panjang, menenangkan diri, dan merasakan kepuasan. Tidak sombong, hanya lega karena semua bukti dan usaha nyata telah tersampaikan. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang terasa nyata. Ibu Yanti terpukul, tapi masih menahan perasaan. Tania tetap sabar, elegan, dan tegas, siap menghadapi langkah berikutnya dengan kepala tegak. Semua bukti ada di tangan, dan sekarang tinggal waktu untuk perubahan perlahan terjadi. Pagi itu, Tania sedang menata dapur sambil menyeduh kopi. Suara cangkir yang ditata rapi terdengar ringan, tetapi cukup untuk menarik perhatian Ibu Yanti yang duduk di ruang tamu, menatap jendela. Senyap, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Ibu Yanti menatap Tania dari jauh. Matanya memantulkan perasaan campur aduk, kagum, marah, dan sedikit bersalah. Kenapa aku merasa terganggu tapi juga terkesan? Gumamnya dalam hati. Ia menunduk, meremas kain di pangkuannya. Selama ini ia menilai menantunya terlalu keras, selalu menganggap Tania malas, tapi bukti-bukti nyata kemarin membuatnya sulit menyangkal. Tania berjalan dengan tenang, mengambil piring bersih dari rak. Ia menatap Ibu Yanti sebentar, tersenyum ringan. Ibu, mau kopi? Aku baru seduh. Masih hangat. Ibu Yanti menelan ludah, agak terkejut oleh keramahan itu. Tidak perlu, Tania. Jawabnya singkat, mencoba menjaga nada suara tetap tegas. Namun hatinya bergetar. Sikap Tania yang konsisten, ramah, sabar, dan penuh perhatian, mulai menimbulkan rasa bersalah yang samar. Tania menaruh piring di meja makan, lalu duduk di seberang Ibu Yanti. Aku ingin kita tetap nyaman di rumah ini, Ibu. Semua yang kulakukan bukan untuk menantang, tapi agar rumah tetap rapi dan kita saling menghargai. Ibu Yanti menunduk sebentar, menatap tangannya sendiri. Ia berpikir tentang kata-kata Tania dan semua bukti yang ia lihat kemarin. Dia benar-benar sabar. Bahkan setelah semua kritik dan tuduhanku, dia tetap menjaga rumah, tetap bekerja keras, dan tetap tenang. Gumamnya dalam hati. Rasa campur aduk muncul. Rasa bersalah, kagum, dan malu bercampur menjadi satu. Tania menatapnya dengan lembut. Ibu, aku ingin ibu tahu, aku menghargai segala perhatian dan masukan ibu. Aku hanya berharap kritik bisa membangun, bukan membuat semua terasa seperti serangan. Ibu Yanti menelan ludah, menatap kopi di meja, yang tidak ia minum. Kritik membangun. Selama ini aku terlalu keras. Aku selalu menganggapnya malas, tapi bukti nyata kemarin membuatku sadar, mungkin aku salah menilai. Tania menunduk sedikit, masih tegas tapi sabar. Aku tidak ingin kita saling menyalahkan, Ibu. Aku ingin semua terlihat nyata. Rumah ini nyaman bukan hanya karena aku,
tapi karena kita bisa saling menghargai usaha masing-masing. Ibu Yanti menghela napas panjang, menunduk lagi. Usahanya, semuanya terlihat nyata, tapi aku merasa terganggu. Mengapa aku merasa kalah tanpa kata-kata? Mengapa aku tidak bisa menolak rasa kagum ini? Ia menggeleng pelan, mencoba menahan perasaan yang mengaduk di dadanya. Tania bangkit, menata beberapa dokumen di meja. Aku percaya, dengan waktu, ibu akan melihat semua usaha yang kulakukan secara lebih jelas. Aku tetap konsisten dan sabar. Tidak perlu langsung menerima atau memuji, yang penting kita saling mengerti. Ibu Yanti menatap Tania, wajahnya masih keras, tapi ada kilatan perubahan kecil. Cara Tania berbicara, tetap sopan, tegas, dan elegan, membuatnya merasa harus menata kata-katanya. Dia tidak lagi seperti dulu, selalu menuruti kemauanku. Kini dia menunjukkan kemandirian yang nyata, tapi tetap sabar, gumamnya dalam hati. Tania menatap mata Ibu Yanti sebentar, lalu tersenyum ringan. Ibu, aku tahu ini tidak mudah. Perubahan sikap atau pengakuan tidak bisa terjadi seketika. Aku hanya ingin ibu tahu, aku tetap menjalankan tanggung jawab dengan konsisten, tanpa harus dipaksa memuji atau disalahkan terus. Ibu Yanti menunduk, menatap tangannya sendiri di pangkuan. Ia merasakan emosi campur aduk, rasa bersalah, kagum, dan sedikit malu bercampur. Aku, seharusnya tidak menilai dia terlalu keras. Aku terlalu banyak menuntut, tapi bagaimana caranya mengakuinya? Aku belum bisa. Tania berdiri, menata kursi, dan berjalan ke dapur. Aku akan menyiapkan sarapan sebentar lagi. Ibu, kita bisa makan bersama nanti. Tidak ada yang perlu dipaksakan, hanya kenyamanan dan harmoni keluarga. Ibu Yanti menatapnya, matanya berkaca-kaca sebentar. Ada perasaan baru yang muncul, ingin menghargai menantunya, tapi ego membuatnya masih menahan pengakuan. Ia merasa terganggu sekaligus kagum, dan itu membuatnya gelisah. Tania menoleh sebentar, tersenyum tipis, tetap sabar dan tegas. Aku percaya, dengan waktu, kita akan menemukan keseimbangan. Aku tetap akan konsisten, Ibu. Ibu Yanti menunduk lagi, menarik napas panjang, merasakan perasaan campur aduk, terganggu, kagum, bersalah, dan sedikit malu. Ia belum bisa berkata sepatah kata pengakuan, tapi hatinya mulai berubah. Sementara Tania, duduk kembali dengan tegas dan tenang, tetap sabar dan elegan, mengetahui bahwa perubahan Ibu Yanti memang membutuhkan waktu, dan semua bukti serta konsistensi akan berbicara perlahan. Sore itu, ruang tamu hening, tapi berbeda. Ada ketegangan yang lebih lembut, ada rasa hormat yang mulai tumbuh dari Ibu Yanti, dan ada kesabaran Tania yang tetap tegas, elegan, dan sabar. Perasaan campur aduk Ibu Yanti menjadi tanda pertama dari perubahan yang akan datang. Matahari sore menembus tirai jendela ruang tamu, menerangi meja yang rapi dengan beberapa dokumen keuangan dan jadwal rumah tangga. Tania duduk di kursi, menatap daftar pekerjaan yang sudah diselesaikan hari ini. Meski tampak tenang, ada ketegasan yang terpancar dari wajahnya. Ketegasan yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menjaga batasan dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti berdiri di dapur, menatap Tania dari jauh. Ada rasa penasaran yang samar di matanya, namun ia masih mencoba menahan diri. Ia menyadari beberapa hal. Tania tidak lagi menunggu pengakuan atau memohon persetujuannya. Segala tindakan dilakukan dengan konsistensi, mandiri, dan elegan. Tania menutup buku catatan keuangan, menaruh pena, lalu menatap Ibu Yanti dengan lembut tapi tegas. Ibu, aku ingin kita tetap bisa menghargai satu sama lain. Aku menghormati pendapat Ibu, tapi aku juga ingin Ibu menghargai hak dan batasanku. Ibu Yanti menatapnya, menunduk sebentar. Hak dan batasanmu? Kau maksud apa, Tania? Suaranya terdengar ragu, meski nada kerasnya sudah berkurang. Tania berdiri, menata dokumen di meja. Aku ingin memastikan semua yang kulakukan di rumah dan pekerjaan tetap jelas. Aku bertanggung jawab atas keuangan rumah, pekerjaan rumah, dan proyek-proyekku. Aku tidak ingin terus-menerus disalahkan atas hal-hal yang sebenarnya sudah kulakukan. Aku menghargai masukan Ibu,
Tapi kritik yang berlebihan tanpa melihat bukti nyata tidak akan membuatku menyerah, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus-terusan disalahkan. Ibu Yanti menunduk, menarik napas panjang. Ada rasa kagum kecil yang muncul. Tania berbicara tegas, tapi tetap sopan. Sikapnya berbeda dari dulu, ia tidak marah atau menghakimi, tetapi menegaskan haknya dengan elegan. Tania melanjutkan, menata beberapa kotak dokumen. Aku berharap kita bisa berbicara seperti ini setiap hari, dengan saling menghargai. Aku tidak meminta pujian, tapi aku ingin usaha dan tanggung jawabku terlihat jelas. Semua ini untuk kenyamanan keluarga kita. Ibu Yanti menatap meja, lalu perlahan menatap Tania. Aku melihat usahamu, kau memang tidak lagi seperti dulu. Kau tegas tapi tetap tenang. Aku harus mengakui itu, walau sulit untukku mengatakannya. Tania tersenyum tipis, tetap menjaga jarak sopan. Terima kasih, Ibu. Aku percaya, dengan waktu, Ibu akan lebih bisa menerima semua usahaku. Tapi aku ingin batasan tetap jelas. Aku bertanggung jawab atas apa yang kulakukan, dan aku tidak akan membiarkan tuduhan tanpa bukti membuatku merasa rendah diri. Ibu Yanti menghela napas, tangannya mengepal ringan. Ada rasa campur aduk, kagum, terganggu, dan sedikit bersalah. Mungkin aku terlalu keras sebelumnya, tapi aku belum bisa sepenuhnya mengakui. Tania menata beberapa dokumen ke dalam map, menegaskan ketegasannya melalui aksi nyata. Aku paham, Ibu. Aku tidak ingin memaksa Ibu menerima semuanya sekarang. Tapi aku ingin Ibu tahu, aku tetap mandiri, konsisten, dan menjaga harga diriku. Itu bukan hanya untuk diriku, tapi untuk keseimbangan rumah tangga kita. Ibu Yanti menunduk sebentar, memandang tangan Tania yang rapih menata map. Ada rasa terganggu yang samar karena ia mulai menyadari bahwa selama ini menilai menantu hanya dari kesan luar adalah kesalahan. Tapi ego dan kebiasaan membuatnya masih menahan pengakuan. Dia tidak tergoyahkan, dan tetap sopan, bagaimana bisa aku menolaknya sepenuhnya? Gumamnya dalam hati. Tania menaruh map terakhir di rak, lalu menatap Ibu Yanti. Aku tetap sabar, Ibu. Tapi aku ingin semua yang kulakukan dihargai, bukan diabaikan atau dianggap sepele. Aku percaya kita bisa hidup dengan nyaman jika saling menghargai batasan masing-masing. Ibu Yanti menunduk, menatap lantai sebentar, lalu menatap Tania lagi. Ada kilatan perubahan kecil. Ia mulai menerima beberapa sikap Tania, seperti ketegasan yang tetap sopan, kemandirian dalam mengatur rumah dan keuangan, serta konsistensi dalam menghadapi kritik. Namun ia belum sepenuhnya menyerah pada ego dan rasa gengsinya. Tania tersenyum tipis, menegaskan perasaan lega tapi tetap waspada. Aku tahu ini tidak mudah bagi kita berdua. Perubahan sikap dan penerimaan butuh waktu. Aku hanya ingin Ibu melihat semua usaha nyata yang kulakukan, dan aku akan tetap tegas tapi sabar menjalani semuanya. Ibu Yanti menatap Tania, matanya berkaca-kaca sebentar. Ada rasa campur aduk di dadanya, kagum, bersalah, dan rasa tidak nyaman karena harus mengakui kebenaran, meski hanya dalam hati. Ia masih menahan kata pengakuan, tetapi perlahan sikapnya mulai melunak. Tania duduk kembali, menarik napas panjang, dan menata meja. Ada perasaan lega dalam dirinya. Ia berhasil menegaskan batasan, harga diri, dan kemandirian tanpa memicu pertengkaran. Ia tahu masih ada jalan panjang untuk perubahan penuh. Tapi untuk saat ini, langkah kecil sudah terasa. Sore itu, ruang tamu hening, hanya terdengar suara jam dinding. Tania tetap tegas, sabar, dan elegan, sementara Ibu Yanti mulai menerima sebagian sikap menantunya, meski masih mempertahankan sebagian ego dan gengsi. Perasaan campur aduk memenuhi udara, tapi Tania tetap waspada, siap menghadapi langkah berikutnya dengan kepala tegak dan hati mantap. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang makan, menyorot meja yang sudah rapi. Tania menyiapkan sarapan, meletakkan roti panggang dan secangkir teh hangat untuk Ibu Yanti dan suaminya. Setiap gerakannya elegan, tenang, tanpa tergesa-gesa. Ibu Yanti duduk di kursi, menatap Tania dari jauh. Ada rasa berbeda di hatinya, tidak lagi sekadar terganggu atau skeptis. Ia memperhatikan bagaimana Tania menata meja dengan rapi,
menyapa dengan senyum ringan, dan tetap sopan walau tanpa menunggu pujian. Ada rasa kagum yang samar muncul, dicampur rasa bersalah karena selama ini terlalu keras menilai. Tania menoleh dan tersenyum lembut. "Ibu, sarapan sudah siap. Semoga ibu suka." Ibu Yanti menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah. Terima kasih, Tania." Suaranya masih tegas, tapi nada itu lebih hangat daripada biasanya. Ia menatap makanan yang tertata rapi dan merasa ada kenyamanan yang berbeda dari biasanya. Tania duduk di seberang Ibu Yanti, menaruh secangkir teh di mejanya. "Aku juga sudah menyiapkan beberapa bahan belanjaan yang masuk minggu ini. Aku pisahkan sesuai kebutuhan masing-masing, supaya mudah dicari." Ibu Yanti menatap tangan Tania yang cekatan menata bahan belanjaan. Ada rasa lega dan kagum terselip di hati, walau ia tidak mau mengakuinya sepenuhnya. Dia memang tidak hanya bicara. Semua tertata rapi, aku mungkin selama ini salah menilai, gumamnya dalam hati. Setelah sarapan, Tania mulai membereskan dapur. Ia menyapu lantai, menatap peralatan, sambil tetap tersenyum ringan kepada Ibu Yanti yang duduk menonton dari kursi ruang tamu. "Ibu, kalau mau, aku bisa bantu menyiapkan teh sore nanti. Kita bisa duduk bersama sambil ngobrol sebentar," ucap Tania ramah. Ibu Yanti menatapnya, agak tersentak, tapi ia tidak menolak. Ada rasa hangat yang muncul, meski ego kecilnya masih membuatnya canggung. Tidak usah terlalu repot, Tania. Tapi, kau memang rajin." Suaranya terdengar berbeda, lebih tulus, meski tidak sepenuhnya terbuka. Tania tersenyum tipis, tetap mandiri, dan tidak memaksa penerimaan Ibu Yanti. "Tidak masalah, Ibu. Aku senang jika bisa membantu." Ia menata piring dan gelas, menyiapkan semuanya dengan konsistensi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ibu Yanti menunduk sebentar, kemudian menatap Tania dengan mata yang sedikit lebih lembut. Ada perubahan kecil yang terasa. Ia mulai menghargai usaha menantunya, meski belum sepenuhnya melepas keras kepala. "Mungkin, selama ini aku terlalu banyak menuntut. Dia sabar sekali," gumamnya. Beberapa hari berikutnya, Tania tetap menjalankan rutinitasnya dengan tegas dan sabar. Ia mengatur keuangan rumah, memastikan segala pembayaran tepat waktu, menyiapkan makanan, dan tetap memberikan perhatian kecil untuk tetangga. Ibu Yanti menonton dari jauh, mulai meniru beberapa kebiasaan positif tanpa disadari. Menaruh barang kembali di tempatnya, memperhatikan jadwal rumah tangga, dan sesekali tersenyum ringan kepada Tania ketika melihat kerja kerasnya. Suatu sore, saat Tania sedang menata meja untuk teh, Ibu Yanti mendekat. "Tania, aku ingin bilang, terima kasih. Kau sudah banyak membantu dan menjaga rumah ini dengan rapi. Aku mulai menghargai usahamu." Suaranya terdengar canggung, tapi tulus. Tania menoleh, tersenyum hangat, tetapi tetap elegan. "Terima kasih, Ibu. Aku senang bisa membantu. Aku hanya ingin rumah ini nyaman dan kita bisa saling menghargai." Ibu Yanti mengangguk, menatap Tania sebentar sebelum menunduk. Ada rasa lega di hatinya sendiri, karena akhirnya bisa mengucapkan kata-kata yang selama ini terasa sulit. Walau ia belum sepenuhnya melepas keras kepala, langkah kecil ini menjadi tanda perubahan yang nyata. Tania menuang teh ke cangkir Ibu Yanti, menaruhnya di depan. "Aku percaya, dengan waktu, kita akan semakin nyaman. Aku tetap akan sabar, tapi aku juga menegaskan batasan dan tanggung jawabku." Ibu Yanti menatap Tania, matanya berkaca-kaca sedikit. Aku lihat semuanya, kau benar-benar sabar dan konsisten. Aku mulai menghargai itu." Tania tersenyum ringan, menegaskan kepuasan batin yang sederhana tapi mendalam. Ia tetap waspada, tahu perubahan tidak bisa terburu-buru, tapi ia merasa lega karena hubungan mulai membaik. Ada suasana lebih hangat di rumah, tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada tuduhan tak berdasar, hanya interaksi yang lebih saling menghargai. Sore itu, Ibu Yanti duduk diam sambil menatap Tania yang menata meja. Ada ketenangan yang baru di hatinya, sekaligus rasa campur aduk, kagum, sedikit bersalah, tapi juga lega melihat ketegasan menantunya yang tetap sopan dan sabar. Tania tetap mandiri, tegas, namun tidak memaksa penerimaan,
dan itu membuat suasana rumah menjadi lebih hangat dan harmonis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Ibu Yanti merasa bisa duduk bersama menantunya tanpa rasa cemas atau marah. Sementara Tania, meski lega melihat perubahan kecil, tetap menjaga kewaspadaan. Ia tahu proses ini masih panjang, tapi hari itu menjadi titik balik penting. Hubungan mulai membaik, dan suasana rumah lebih hangat daripada sebelumnya. Pagi itu, aroma kopi segar memenuhi dapur. Tania sedang menyiapkan sarapan, roti panggang, telur orak-arik, dan jus jeruk segar. Tangannya cekatan menata piring, gelas, dan sendok di meja. Di sisi lain, Ibu Yanti berdiri menonton sambil menata bunga segar di vas kecil. Rapi sekali, Tania, ucap Ibu Yanti ringan, matanya menatap meja. Suara itu berbeda dari biasanya, terdengar hangat dan penuh perhatian. Tania tersenyum tipis, menata jus ke dalam gelas. Terima kasih, Ibu. Aku senang jika sarapan terlihat nyaman. Mau aku tuang teh untuk Ibu juga? Ibu Yanti mengangguk, tersenyum samar. Iya, silakan. Aku duduk saja di sini. Tania menuang teh hangat, menaruhnya di meja di depan Ibu Yanti, lalu kembali menyiapkan sarapan untuk suaminya. Reza masuk dari kamar, menguap sedikit, dan tersenyum melihat kedua wanita di dapur. Wangi sarapannya, Tania, bunga di meja terlihat segar sekali. Ibu Yanti menatap Tania, kemudian tersenyum tipis. Dia memang rajin. Aku mulai melihat hal-hal kecil yang membuat rumah ini nyaman. Tania menatap piring di meja, menatap Ibu Yanti. Aku senang bisa bekerja sama dengan Ibu. Rumah terasa lebih nyaman ketika kita saling menghargai. Ibu Yanti menunduk sebentar, menatap bunga di vas, lalu menatap Tania lagi. Aku merasa lebih mudah bekerja sama sekarang. Kau tidak lagi seperti dulu, selalu menunggu persetujuanku. Kau mandiri dan tetap sopan. Tania tersenyum ringan, menata kursi untuk Ibu Yanti. Itulah yang kuberikan, mandiri, tapi tetap menghargai Ibu. Aku percaya kita bisa menjaga rumah dengan cara saling membantu, bukan saling menuntut. Setelah sarapan, Tania dan Ibu Yanti bekerja sama menata dapur dan ruang tamu. Tania mengelap meja, sedangkan Ibu Yanti menyapu lantai. Tanpa disadari, suasana menjadi ringan dan hangat. Kau cepat sekali membersihkan meja, Tania, puji Ibu Yanti sambil menatap gerakan tangannya yang cekatan. Tania menoleh, tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa menata rumah agar tetap rapi. Ibu, aku senang jika rumah ini nyaman untuk kita semua. Ibu Yanti mengangguk, perlahan tersenyum. Ada rasa damai yang muncul, tidak ada lagi ketegangan atau sikap menuntut. Aku bisa melihat semuanya berjalan lebih mudah ketika kau tegas tapi tetap sopan. Aku mulai belajar menerima itu. Reza duduk di sofa, menatap kedua wanita itu bekerja sama. Aku senang melihat kalian berdua seperti ini. Rumah terasa lebih hangat, ucapnya. Tania tersenyum, menatap Ibu Yanti sebentar. Ya, aku percaya rumah ini terasa nyaman karena kita saling menghargai peran masing-masing. Ibu Yanti menunduk sebentar, lalu menatap Tania lagi. Aku mulai sadar, selama ini aku terlalu menilai dari luar. Kau benar-benar bekerja keras dan tetap sabar. Itu membuatku ingin ikut membantu dengan lebih ringan, bukan menuntut terus. Tania menata rak piring terakhir, menoleh ke Ibu Yanti. Itulah yang kuberikan. Ibu, aku tetap konsisten dan sabar. Aku tidak ingin memaksa penerimaan, tapi aku ingin rumah ini harmonis. Hari itu berlanjut dengan interaksi ringan dan hangat. Tania mengatur jadwal belanja, Ibu Yanti membantu menyiapkan bahan makanan, dan mereka berbicara ringan tentang tetangga dan kabar keluarga. Tidak ada ketegangan, tidak ada kritik yang berlebihan. Semua terasa alami, saling menghargai, dan harmonis. Saat sore tiba, Tania menaruh teh di meja, duduk bersama Ibu Yanti dan Reza. Mereka tertawa ringan, bercakap tentang kegiatan sederhana hari itu. Ibu Yanti menatap Tania, tersenyum tulus. Aku senang melihat rumah ini terasa nyaman. Kau benar-benar membuat segalanya lebih mudah. Tania tersenyum hangat, tetap elegan dan tegas. Aku senang, Ibu. Aku percaya rumah ini terasa damai karena kita bisa bekerja sama dan saling menghargai.
Reza menatap keduanya, mengangguk. Aku merasa lega. Rumah terasa hangat dan semua lebih rapi. Aku bangga pada kalian berdua. Ibu Yanti menatap Tania, matanya berkaca-kaca sedikit. Ada rasa campur aduk, kagum, lega, dan bahagia karena hubungan mulai membaik. Meski ego dan kebiasaan kerasnya masih ada sedikit, ia mulai terbiasa melihat kebaikan menantunya tanpa merasa kalah. Tania menarik napas panjang, menegaskan kepuasan batin. Ia tetap mandiri, tegas, dan sabar. Tidak memaksa penerimaan, tapi membiarkan interaksi nyata dan konsistensi berbicara. Rumah tangga kini terasa lebih seimbang, hangat, dan damai. Sore itu, ruang tamu dipenuhi cahaya lembut, suara tawa ringan, aroma teh dan kopi, dan kesibukan kecil yang harmonis. Ada keseimbangan emosi di antara mereka, suasana rumah lebih hangat, dan ketegangan yang selama ini membayangi perlahan memudar. Tania tetap tegas, waspada, tapi lega melihat rumah tangga mulai menemukan ritme baru, harmoni yang nyata, sederhana, dan damai. Pagi itu, udara di rumah terasa segar. Tania membuka jendela ruang tamu, menarik napas panjang, dan tersenyum. Sinar matahari menembus tirai tipis, menerangi meja yang sudah rapi. Aroma kopi dan roti panggang menyambutnya dari dapur, sarapan sederhana namun hangat. Ibu Yanti duduk di meja, memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Matanya menatap Tania dengan lembut. Kali ini tidak ada ketegangan, hanya rasa hormat yang tulus. Tania, aku ingin bilang, terima kasih. Kau telah banyak mengajarkan aku tentang kesabaran dan konsistensi. Katanya, suara hangat tapi tidak berlebihan. Tania tersenyum ringan, tetap elegan. Aku senang jika semua usahaku bisa membawa kenyamanan di rumah ini, Ibu. Aku percaya setiap orang punya perannya masing-masing, dan menghargai usaha orang lain membuat rumah ini lebih harmonis. Ibu Yanti menunduk sebentar, tersenyum kecil. Dulu aku terlalu cepat menilai. Tapi sekarang, aku bisa melihat bahwa ketekunanmu, kesabaranmu, dan caramu menjaga batasan, semuanya nyata. Aku mulai belajar menghargai tanpa merasa kalah. Tania menata piring sarapan di meja, lalu menuang teh untuk Reza. Itulah yang kuberikan, Ibu. Aku ingin menjaga harga diri dan kemandirianku, tapi tetap menghargai orang tua. Kita semua bisa bahagia jika saling memahami dan menghormati batasan masing-masing. Reza masuk dari kamar, tersenyum melihat keduanya. Aku senang melihat kalian berdua seperti ini. Rumah terasa hangat, dan aku bangga pada kalian. Tania tersenyum tipis, menata kursi untuk Ibu Yanti. Terima kasih, sayang. Aku senang kita bisa menjaga rumah tangga dengan harmoni, tanpa perlu saling menuntut atau merasa lebih tinggi. Semua butuh kerjasama dan kesabaran. Sejak pagi, Tania mengatur rumah dengan cekatan, menyapu, menata meja, menyiapkan sarapan, sambil tetap memperhatikan Ibu Yanti. Ada rasa damai di setiap gerakannya. Ia tetap mandiri, tapi kini ada rasa dihormati. Tidak ada lagi kritik tanpa dasar yang menekan hatinya. Ibu Yanti menatapnya, tersenyum kecil. Aku mulai belajar, Tania. Tidak hanya melihat kerja kerasmu, tapi juga menghargai batasanmu. Aku bangga padamu. Tania menunduk sedikit, dengan rendah hati. Terima kasih, Ibu. Aku percaya setiap usaha akan terlihat hasilnya jika dilakukan dengan konsisten. Kesabaran bukan berarti menunggu tanpa aksi, tapi menegaskan batasan dan menjalankan tanggung jawab dengan elegan. Reza menaruh tangan di pundak Tania. Kau benar-benar menata rumah ini dengan cara yang harmonis, Tania. Aku bersyukur memiliki istri seperti kau, tegas, sabar, dan mandiri. Tania menatap keluarganya sebentar, menarik napas panjang. Ada perasaan puas yang dalam, tapi tidak sombong. Ia merasakan semua perjuangan dan kesabaran selama ini membuahkan hasil. Hubungan dengan Ibu Yanti mulai membaik, penuh rasa hormat, dan rumah tangga terasa hangat dan harmonis. Siang itu, mereka duduk bersama di teras, menikmati teh sore. Ibu Yanti menatap bunga yang baru ia siram. Tania, aku ingin belajar lagi darimu. Tentang kesabaran, ketekunan, dan bagaimana menegaskan batasan tanpa membuat orang lain tersinggung. Tania tersenyum hangat, menatap Ibu Yanti. Ibu,
Itu semua bisa dilakukan. Aku hanya ingin kita saling menghargai, saling mendukung, dan menjaga rumah ini tetap nyaman. Kesabaran, kerja keras, dan batasan yang sehat adalah kunci kebahagiaan keluarga. Ibu Yanti mengangguk, tersenyum, lalu menatap Reza. Kau benar-benar beruntung memiliki Tania. Aku pun beruntung bisa melihat perubahan ini. Rumah terasa lebih hangat, dan aku ingin ikut menjaga harmoni ini. Tania menatap keduanya, tersenyum ringan, dan menegaskan rasa lega yang tenang. Semua bukti perjuangan dan kesabarannya membuahkan hasil. Ia tetap tegas dan mandiri, tapi tidak ada lagi ketegangan. Rumah tangga kini terasa seimbang, dengan keharmonisan yang nyata. Sore itu, angin lembut masuk melalui jendela terbuka. Tania duduk di kursi taman, menatap rumah yang rapi, mendengar tawa ringan Ibu Yanti dan Reza. Perasaan puas memenuhi hatinya. Ia berhasil menegaskan batasan, tetap mandiri, menjaga harga diri, dan membangun hubungan hangat dengan mertua. Ia tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan menutup mata sebentar. Semua kerja keras, kesabaran, dan konsistensi telah membuahkan keharmonisan. Rumah ini bukan hanya nyaman secara fisik, tapi juga hangat secara emosional. Pesan moralnya jelas, kesabaran yang disertai aksi nyata, kerja keras yang konsisten, dan kemampuan menegaskan batasan secara elegan akan membawa penghargaan, keharmonisan, dan rasa damai dalam keluarga. Tania membuka mata, tersenyum pada Ibu Yanti yang sedang menata bunga di teras. Aku senang kita bisa seperti ini, Ibu. Rumah terasa damai, hangat, dan semua terasa seimbang. Ibu Yanti tersenyum tipis, menatap menantunya. Aku juga, Tania. Terima kasih sudah mengajarkanku hal-hal berharga. Tania menatap rumahnya, menarik napas panjang, dan menegaskan perasaan lega. Ia bahagia, mandiri, dan dihormati. Hubungan keluarga membaik, rumah tangga terasa harmonis, dan semua perjuangan terbayar dengan kedamaian nyata. Sore itu, sinar matahari menyinari rumah dengan hangat, tawa ringan terdengar dari ruang tamu, dan udara penuh ketenangan. Tania duduk tenang, hati damai, menikmati hasil kerja keras, kesabaran, dan batasan yang sehat dalam rumah tangganya. Semua terasa utuh, harmonis, dan penuh makna. Dalam keluarga, kesabaran bukan berarti menyerah, dan kerja keras bukan hanya tentang usaha fisik, tapi juga konsistensi dan integritas. Jangan takut menegaskan batasan dengan elegan, karena menghargai diri sendiri sama pentingnya dengan menghargai orang lain. Setiap tindakan nyata yang dilakukan dengan tulus akan membuahkan hasil, meski butuh waktu, akhirnya akan terlihat dan dihargai. Tania menatap kamera batin, seakan berbicara langsung kepada penonton. Ingatlah, keharmonisan keluarga terbangun dari saling menghormati, memahami peran masing-masing, dan menjaga komunikasi yang hangat. Jangan menyerah pada tekanan, kritik berlebihan, atau gengsi, tetap sabar, tetap tegas, dan lakukan dengan hati yang baik. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Semoga kalian selalu diberkahi kesabaran, kebijaksanaan, dan keharmonisan dalam keluarga. Sampai jumpa, dan tetap jaga hati serta rumah tangga dengan penuh cinta. Berikut contoh hoax awal pembuka untuk cerita ini. 1 kalimat dibagi 3 baris agar dramatis dan menarik perhatian. Dasar pemalas. Teriak mertua suaranya mengguncang. Aku tetap menahan amarah, tersenyum dalam diam. Karena suatu hari nanti, bukti kerja kerasku akan mengubah segalanya.